Hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya sayangku ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kali ini kita mau ngintip sedikit tentang kabar dia yang di sana. Ya, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua orang ya. Be logic please ya. Saya pengen teman-teman mulai memakai akal sehat karena nggak mungkin semua orang itu sama serupa nasibnya ya, nggak mungkin. Dan ini readingan ini ditujukan buat kamu yang memang accidentally, yang memang nggak sengaja mungkin video ini lewat gitu di beranda kamu dan kamu melihat video ini. Dan kamu menunjukkan ini kepada seseorang yang sudah berpisah, mungkin sudah nggak kontak atau sudah tidak berkirim kabar, dan kamu ingin tahu bahagiakah dia di sana tanpa kehadiran kamu di sisinya ya. Bagaimana dia sekarang? Apakah dia sudah move on? Atau masihkah dia memikirkan kamu? Dan yang paling penting, apakah dia bahagia tanpa kamu di sisinya? Oke. Oh. Entah kenapa ya dia. Oke. Bahagiakah dia? Ini either orang ini meninggalkanmu atau kamu yang meninggalkan dia. Well, saat ini dia sudah memiliki seseorang yang lain selain diri kamu ya. Dan hubungan mereka cukup serius, bahkan mungkin mengarah kepada satu komitmen, satu jenjang yang lebih tinggi ya. Ada persatuan di sini, ada perpaduan di sini ya. Dia sudah mendapatkan yang lain. Tapi apakah dia bahagia? No. Dia tidak bahagia sekalipun dia sudah bersama dengan yang lain, dan entah kamunya mungkin masih sendiri atau kamunya juga sudah memiliki pasangan. Tapi yang jelas dia tidak bahagia saat ini. Ya. Entah kenapa, jadi dia ada sedih ya. Hatinya pun sakit saat ini. Dia merasa empty, merasa kosong. Ada perasaan grieving gitu ya. Grieving itu ya sedih-sedih yang banget, yang sampai meratap-ratap gitu ya. Ya padahal dia memiliki opsi atau segala persyaratan untuk dia bahagia saat ini dalam cinta maupun dalam kehidupannya ya. Orangnya a little bit selfish, agak sedikit egois ya. Mungkin karena itu ya makanya dia mungkin tidak berperasaan ketika dia berpisah dengan kamu. Maybe dia meninggalkan kamu atau somehow gimana, nggak ngerti ya. Tapi dia dalam satu kesedihan yang mendalam di sini. Ya, padahal dia punya kesempatan untuk dia maksudnya lebih memiliki satu kehidupan yang mungkin harusnya dia bahagia gitu loh. Tapi ternyata tidak. Ada dua kemungkinan di sini ya. Jika dia adalah seseorang yang meninggalkan kamu, dan kesedihannya itu karena dia didera oleh rasa bersalah. Secuek apapun atau sendablek apapun. Dablek itu apa ya bahasa Indonesianya? Sekeras apapun, sekeras kepala apapun dia ya. Dia mau cuek, mau mungkin tidak peduli gitu ya. Seperti apapun dia berusaha untuk tidak peduli atau cuek. Tapi hati nuraninya itu tidak bisa berbohong.
hati nuraninya mungkin di bawah pikiran bawah sadarnya itu pun, sekalipun mungkin di depan atau di permukaan dia denial, merasa fine-fine aja gitu hidup tanpa kamu ya. Tetapi di dalam hatinya itu dia denial, merasa bersalah ya. Itu nggak bisa disembunyikan. Bahkan di dalam pikiran bawah sadarnya dia, sekalipun dia berusaha untuk menutupinya, dia tetap merasa bersalah ya. Dia tidak nyenyak tidur. Bahkan mungkin pada saat sepertinya dia bahagia gitu dengan seseorang yang baru, dia tidak bisa melupakan apa yang telah dia lakukan terhadap kamu ya. Dia dikejar-kejar oleh perasaan bersalahnya. Deeply hurt. Ya. Dia dihukum oleh rasa bersalahnya sendiri. Jadi kamu tidak perlu menghukumnya gitu. And then the second option, kalau misalnya seandainya kamulah yang meninggalkan dia, then ya jelas dia masih merasa sakit hati dan dia belum bisa memaafkan kamu. Ya, seandainya kamu yang meninggalkan dia. Well, okay. Saya akan tarik lagi. Pakai ini aja ya. Saya akan tarik lagi. Dan bagaimana ke depannya? Bagaimana ke depannya dia? Ini kartunya masih baru, jadi ngambilnya susah ya. Masih nempel-nempel. Oke. Look over your shoulder. Oh. Oke. Sekalipun saat ini dia sudah memiliki seseorang yang baru. Tapi one day, dia pun akan mengulangi perbuatannya yang sama seperti yang dia lakukan terhadap kamu. Dia juga akan melakukannya kepada pasangannya saat ini. Terjadi repetisi ya. Terjadi repetition atau repetisi. Ini akan terulang kembali. Karena dia tidak pernah tenang. Ya, tidak pernah tenang. Dia membuat sebuah pola dalam kehidupannya. Ya, polanya seperti itu. Ninggalin terus. Ya. Ninggalin terus. Sampai entah kapan. Sekalipun dia memiliki seseorang yang baru, hatinya akan terus kosong. He's atau she's not happy. He's not happy at all. Tidak bahagia sama sekali. Sekalipun mungkin kalau misalnya ditampakkan di depan medsos atau di depan orang lain, mungkin dia tersenyum. Atau dia mungkin terlihat mesra atau tertawa, tapi di dalam hatinya dia tidak bahagia. Dan ini dibuktikan dengan dia akan mengulangi kembali apa yang dia lakukan terhadap kamu ya. Oke. What else? Oke. Satu-satunya cara untuk dia adalah dia membutuhkan sebuah evolusi jiwa. Ya, inner child-nya itu harus disembuhkan. Dia melukai kamu pasti ada sesuatu, jiwanya pasti sakit. Karena hanya orang sakit yang menyakiti orang lain. Ibaratnya kayak misalnya sebuah teko yang isinya kopi, ketika tumpah pun dia akan menumpahkan kopi. Kurang lebih seperti itu. Karena jiwanya sakit, maka dia akan menyakiti orang lain. Satu-satunya cara untuk dia adalah, ya sebenarnya kasihan sih. Kasihan ya, kamu tidak seharusnya membenci orang ini. Karena dia sudah cukup menderita tuh. Dia sudah cukup menderita dengan jiwanya sendiri yang kesakitan. Dia sudah cukup menderita dengan hidupnya sendiri yang kacau balau. Gitu. Dia butuh pertolongan dan memang satu-satunya cara untuk dia bisa lepas dari semua ini adalah evolusi jiwa sehingga bisa naik ke fase selanjutnya.
inner child-nya disembuhkan. Terjadi pertumbuhan dalam hidupnya, which is itu entah kapan. We never know. Ya, karena perjalanannya yang dia tempuh adalah perjalanan yang personal dengan yang maha kuasa. Pertumbuhan jiwanya pun adalah pertumbuhan jiwa yang personal dengan yang maha kuasa. Tidak seorang pun bisa ikut campur termasuk kamu. So, okay, that's all buat kamu yang pengen tahu apakah dia bahagia. No. The answer is no. Tapi saya pun juga berharap untuk kamu tidak berpuas diri ketika melihat dia tidak berbahagia ya. Ya, jangan ikut-ikutan sakit ya. Oke sayang. Biarin aja dia yang sakit. Harusnya malah kasihan. Kasihan banget orang ini beneran menderita hidupnya ya. Menderita, dia didera oleh perasaan bersalahnya sendiri, didera dengan even pengalaman-pengalaman masa kecilnya, hidupnya yang tidak pernah bahagia ya. Kasian ya. So, kamu tidak perlu kayak komen, aduh nyukurin gitu ya, Noni. Lepaskan saja, maafkan dia. Let him go, let her go. Biar semesta yang mengurusnya, pertumbuhan jiwanya pun juga bukan urusan kamu. Biar semesta yang mengurusnya. Oke sayang, saat ini yang perlu kamu lakukan adalah mengurus pertumbuhanmu sendiri ya. Mengurus juga healing, kamu juga perlu healing ya. Oke. Well, that's all. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya enggak resonate pun juga enggak apa-apa. Karena berarti bukan energi kamu yang ditangkap, karena ini adalah reading all zodiac ya. Ini energinya sangat random, nggak mungkin kembar semua, oke? Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading atau private reading, boleh hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Setiap konseling dengan saya adalah sebuah konseling interaktif, artinya bisa ya kita bisa ngobrol, dan setiap reading saya akan selalu sertakan solusi, terapi, teknik, ataupun amalan yang diperlukan oleh klien. Tapi kalau misalnya kamu tidak ada budget, bunda saya nggak punya uang, kamu bisa nyalakan loncengnya ya. Saya beberapa kali akan mengadakan live reading dan itu free, silakan boleh nanya ya. Di YouTube tentu saja, jadi tidak perlu mau WhatsApp saya ya sayang ya. Well, okay, jiwa-jiwa yang indah ya, be healed. Bebaskan dirimu dari segala dendam. Bebaskan dirimu dari segala sakit hati. Bebaskan dirimu dari segala rasa ketidakpuasan dan kemelekatan. Be happy, be free. I love you kesayangan. Bye-bye.